Shalom. Shalom buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh masuk ke minggu yang ketiga di bulan November ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan terus melimpah atas hidup kita. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam kasih karunia itu luar biasa. Tetapi kita harus ingat bahwa walaupun kita hidup dalam kasih karunia, tetapi terkadang Tuhan juga mengizinkan sesuatu yang tidak mengenakan, ya, sesuatu yang membuat kita bergumul, membuat kita mungkin menderita, itu terjadi dalam hidup kita, dan itu dimaksudkan untuk memproses kita. Amin. Jadi apalagi di tengah-tengah situasi yang sekarang ini terjadi di masa pandemi ini, Tuhan berpesan buat kita semuanya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Ini memang pesan Paulus kepada anak rohaninya Timotius, tapi pesan itu juga berlaku buat kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Pesan firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Tuhan mau supaya kita kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kuat bukan karena kita menguatkan diri, berusaha untuk kuat. Tapi kekuatan yang kita peroleh, kekuatan yang ada dalam hidup kita, itu berasal dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itulah pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita di tengah pandemi ini. Jadi sekali lagi mari kita hadapi proses demi proses yang terjadi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena proses itu baik buat kita. Yang pertama, kenapa proses itu baik buat kita? Karena proses itu akan membuat kita mendapatkan takaran kasih karunia. Seperti Paulus bilang bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Paulus menangkap betul isi firman Tuhan ini, yaitu dia mendapatkan kasih karunia ketika dia ada di dalam proses. Yang kedua, proses diperuntukkan supaya kita menjadi lebih dewasa. Jadi proses itu adalah salah satu alat untuk kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, supaya karakter kita menjadi terbentuk. Oleh sebab itu, cintai proses, jangan menghindari proses, ya. Karena kita berproses tidak sendiri. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita, bahkan Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan bersama dengan kita dan Dia akan berjalan bersama dengan kita. Yang kedua, Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu itu, seperti yang dikatakan di dalam firman-Nya, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Dan Dia berjanji juga bahwa kekuatan yang kita peroleh itu akan menolong kita untuk berproses dengan sabar dan tekun. Amin, puji Tuhan saudara. Jadi mari kita terus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita dapatkan ketika kita merenungkan betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Semakin kita menyadari Tuhan mengasihi kita, semakin kita akan mendapatkan kasih karunia. Semakin menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, semakin kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup kita. Jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa kasih karunia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama kita, Dia berjalan bersama dengan kita, bahkan Dia menopang tangan kita. Sebab itu saudara, biar sepanjang minggu ini yang akan kita lalui, kita terus berjalan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan tidak lepas dari hidup kita. Dan kita akan terus mengalami kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan telah sediakan buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.